Bab 4212. Merangsang para kultivator. Eric Kin memikirkannya. Kali ini tanpa meminjam tangan orang lain, dia terbang ke altar dan langsung berkomunikasi dengan patung dengan mengaktifkan Reiki. Tetapi daripada mengatakan bahwa Reiki mengalir masuk, lebih baik mengatakan bahwa Reiki menarik aura bintang di cincin kuno. Apa yang benar-benar berhasil bukanlah Reiki kultivator itu sendiri, tetapi energi bintang khusus di cincin kuno. Setelah aura masuk, segel dilepaskan, dan raungan bergema ke segala arah. Altar hancur, seekor burung iblis hitam besar terbang keluar. Burung itu memiliki ekspresi galak dan langsung mendatangi para kultivator tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aura fase penilaian 2 kegagalan meledak, burung iblis membuka mulutnya, dan energi hitam yang mengerikan menyapu segala arah dengan bau busuk yang kuat. Kemanapun nafas lewat, tidak peduli pepohonan atau makhluk hidup, semuanya langsung berkarat dan berubah menjadi cairan hitam, yang menunjukkan kuatnya racun dari nafas ini. Bisa dibilang inilah monster iblis terkuat yang pernah dilihat Eric Kin di altar selama ini. Semua kultivator dengan cepat mundur untuk menghindari gas beracun. Kemudian, tanpa Eric Kin berperintah, semua orang melancarkan serangan balik. Meskipun burung iblis itu kuat, Eric Kin sekarang memiliki 7 fase penilaian 2 kegagalan di sekelilingnya, ditambah sekelompok murid sekte Boyun yang mengaktifkan ilmu serangan gabungan. Meskipun burung iblis itu ganas, dia segera jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan akhirnya dikalahkan sampai nafas terakhir. Baru pada saat itulah Eric Kin akhirnya bergerak, pedang kintong terbang di udara, memotong leher burung iblis. Dan setelah monster iblis itu mati, seberkas energi bintang menyebar keluar dari dalam patung, mengalir ke cincin kuno milik Eric Kin. Setelah itu, patung tersebut juga berubah menjadi awan energi dan menghilang. 50 poin. Merasakan poin di cincin kuno, Eric Kin sedikit bersemangat. Panen ini jauh lebih baik daripada membunuh pemimpin monster sebelumnya, dan dengan Norman Yang dan kelompoknya di sekitarnya, dia bahkan tidak perlu bergerak, cukup bertindak yang terakhir. Meninggalkan pulau terpencil ini, semua orang melanjutkan perjalanan lagi. Sepanjang jalan, Eric Kin juga mengatur agar Norman Yang dan yang lainnya dari sekte Boyun menyebar untuk menemukan pulau. Dengan cukup banyak orang, efisiensi eksplorasi secara alami akan menjadi jauh lebih tinggi. Dalam 2 jam, para kultivator menemukan 2 altar. Namun, segel altar di 2 tempat ini tidak sekuat burung iblis hitam. Setelah pertempuran yang tenang, poin bintang Eric Kin juga melebihi 200. Kecepatan seperti itu, jika Tracer Taois melihatnya, khawatirnya dia akan sangat iri. Tapi Eric Kin tidak terlalu puas. Dengan begitu banyak orang, kecepatan dan efisiensi ini masih agak rendah. Ketika dia dalam perjalanan sendirian, dia menemukan 2 altar dalam waktu setengah hari. Sekarang ada lebih dari selusin orang, hanya 3 dalam 2 jam. Meskipun benar bahwa dia telah memperoleh lebih dari saat dia sendirian, itu jelas jauh dari batas atas. Apa kekuatannya? Mata Eric Kin berkedip beberapa kali. Apapun kekuatan yang masuk ke tempat warisan, bahkan jika dipindahkan dari puncak bintang ke tempat warisan, mereka mungkin tidak akan segera bertemu. Karena bagian wilayah luat ini terlalu besar. Dia belum melihat tetua Jing dan Rain dan yang lainnya sampai sekarang, itu buktinya. Dan secara tidak sengaja, dia mengendalikan 72 kegagalan termasuk Norman Yang, dan sekarang seharusnya tidak ada orang yang memiliki kekuatan lebih besar dari dirinya sendiri. Jika seseorang ingin memperebutkan harta Dewa Bintang, Norman Yang dan yang lainnya, saat ini adalah keuntungan terbesarnya.
Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk memanfaatkan sepenuhnya Norman Yang dan yang lainnya. Sambil berpikir, Eric Kin duduk bersila di atas perahu spiritual kapal, melambaikan tangannya untuk membubarkan awan kabut putih, lalu mulai mengotak-atik sesuatu di dalamnya. Norman Yang dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang dilakukan Eric Kin. Setengah jam kemudian, semua orang menemukan altar lagi. Setelah beberapa pertempuran, Eric Kin melakukan pukulan terakhir lagi. Setelah mengumpulkan energi bintang, dia tidak membiarkan para kultivator pergi menjelajah lagi, tetapi memanggil mereka berkumpul. Selanjutnya, kalian tidak harus bertindak bersama. Dengan berkumpul pada pulau ini, kalian pergi menyebar untuk menemukan altar. Eric Kin melirik semua orang. Sekelompok orang mencari bersama-sama adalah buang-buang waktu. Lagi pula, benda-benda yang tersegel di sini tidak cukup kuat, dan pertempurannya tidak rumit, tetapi mencarinya di lautan luas adalah hal yang paling penting. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Siapapun yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam proses ini, setelah pertempuran harta Dewa Bintang selesai, aku akan segera membebaskannya. Setelah membicarakan rencananya, Eric Kin menjatuhkan blok booster lain. Cari lebih banyak altar, maka kami akan bebas. Tuan Muda Qiu, kamu yakin? Kata-kata Eric Kin langsung membuat mata Norman Yang dan yang lainnya berbinar. Tentu. Bisakah kami pergi lebih awal? Setelah mengatakan ini, semua kultivator juga sangat bersemangat. Awalnya Eric Kin berjanji bahwa setelah tanah warisan berakhir, mereka akan dibebaskan. Waktu yang dihabiskan dalam proses itu belum tentu berapa lama, dan tidak ada yang tahu berapa banyak risiko yang akan diambil di masa depan. Tetapi jika kompetisi harta karun Dewa Bintang berakhir kali ini, hanya akan memakan waktu beberapa hari. Ini adalah kesempatan yang dekat. Apalagi Eric Kin mengatakan bahwa kontribusi yang terbesar, yaitu satu orang pasti akan keluar dari masalah, dan akan ada hasil yang jelas. Awalnya, kultivator hanya menjalankan tugas, tetapi Eric Kin mengeluarkan kondisi ini, yang membuat semua orang bersemangat. Menemukan pulau tanpa perlu menyerang, bahkan fase penilaian satu penurunan yang beruntung juga bisa. Namun, kata-kata buruk juga ada di depan. Aku dapat melepaskan dia yang telah memberikan kontribusi paling banyak, tetapi jika aku mengetahui bahwa seseorang dengan sengaja menyabotase dan menghalangi rencana aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Setelah memberikan manisan kurma, Eric Kin tidak lupa menunjukkan tatapan dingin di matanya, dan memberikan pukulan kepada orang-orang ini. Hati semua kultivator bergidik lagi. Eric Kin memegang jiwa hidup mereka di tangannya, dan ketika benda ini menimpa mereka, mereka langsung terluka parah. Bahkan di masa jayanya, mereka tidak bisa mengalahkan Eric Kin, apalagi terluka parah. Tampaknya kesempatan ini harus diperjuangkan, tapi lupakan tentang niat menghalangi orang lain. Supaya tidak ada orang yang menghalangi jalan, kalian simpan slip giok transmisi suara ini. Begitu menemukan altar, langsung hubungi aku, orang yang menghubungiku yang berjasa. Dengan lambaian tangannya, Eric Kin membagikan selusin slip giok dan piringan formasi teleportasi kepada semua kultivator. Tuan Muda Qiu, apakah ini piringan formasi? Tanya leluhur keluarga Chen. Siapapun yang menemukan altar, silakan hubungi aku langsung. Setelah membuka formasi ini, aku akan segera pergi ke sana, kata Eric Kin. Norman Yang dan yang lainnya tercengang. Tidak heran Eric Kin menyebarkan kabut di perahu roh sebelumnya, jadi dia menciptakan benda-benda piringan formasi ini. Sebaliknya, leluhur keluarga Chen sedikit terkejut. Sebagai seorang master formasi,
dia tahu bahwa formasi teleportasi piringan tidak begitu mudah untuk dilukis, sedangkan Eric Kin dapat melukis lebih dari 10 dalam waktu sesingkat itu. Bakat formasi sesat macam apa ini? Tetapi setelah pemikiran ini, Norman Yang dan yang lainnya sedikit mengagumi Eric Kin. Mereka menyebar sepenuhnya, berarti setiap orang mencari altar di satu area saja. Dengan penambahan piringan formasi teleportasi, Eric Kin sama saja dengan punya selusin cloning. Kultivator mana yang bisa mengikuti efisiensi ini? Intinya, untuk mendapatkan kembali kebebasannya, mereka harus mencari dengan giat. Orang ini tidak hanya kejam, tetapi juga sangat bijaksana. Mungkin saja sangat mungkin bagi Eric Kin untuk mendapatkan harta karun Dewa Bintang. Tuan Muda Qiu, jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan altar untukmu, dan biarkan harta Dewa Bintang menjadi milikmu. Bersambung.